Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti yang lembut-lembut lagi. Ini caranya mudah banget dan Mama Jess akan rekomen ya. Ini jenis roti manis, roti semangkakah ini? Tapi ini semangkanya habis jatuh, jadi agak peyang gitu loh. Yang putihnya kok agak lebih lebar ya, tapi tetap cantik kan ya. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, untuk pertama-tama kita siapkan bahannya dulu. Di sini ada 2 sendok makan SKM atau susu kental manis. Kemudian akan kita tambahkan dengan air. Kita ukur sampai 180 ml ya. Jadi SKM dan air itu totalnya 180 ml. Kita aduk dulu sampai susu kental manisnya larut dengan air. Kemudian siapkan 3 sendok makan gula pasir. Karena susu SKM juga tadi udah manis ya. Ditambah dengan gula secukupnya aja dan yang buat pastinya manis. Kemudian kita masukkan ke dalam 300 gram tepung terigu protein tinggi dan kita aduk ini sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Nah, nggak puas ngaduknya dengan sendok, bisa dilakukan dengan tangan. Tentunya tangannya udah bersih. Oke, nih kita satukan aja sambil dibulat-bulatkan. Konsistensi adonannya seperti itu, tidak terlalu melekat ataupun tidak terlalu keras. Akan kita tutup dan istirahatkan 90-120 menit. Mama Eci ini 120 menit atau 2 jam. Jadi bisa santai ya, waktu 2 jam bisa kita kerjakan untuk yang lain. Kemudian siapkan 1 sendok teh ragi instan. Ragi instan ini akan kita tambahkan dengan 2 sendok teh air. Kita aduk, tapi kalau masih kental sebaiknya kalian tambahkan lagi kurang lebih setengah sendok tehnya atau 1 sendok teh. Yang pasti sampai menjadi pasta seperti ini. Tidak terlalu kental ataupun terlalu encer. Kalau terlalu kental nanti nyampurnya susah. Kalau terlalu encer nanti komposisi cairan pada bahan ini juga akan berpengaruh ya. Nanti terlalu lunak. Nah, kalian bisa lihat ini udah sangat elastis sekali. Tuh cakep banget ya. Kalau kita tarik itu tuh nggak sobek. Nah, sekarang kita masukkan ragi instan dan tentunya ini harus kita campur dong sampai tercampur dengan merata. Nah, biar merata dan tidak sulit ya, kalau kita di wadah itu agak sulit, jadi kita menguleninya di udara. Caranya seperti ini, dibulat-bulatkan terus sampai kalian merasa seluruh bagian itu udah terkena ragi. Setelah itu akan kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan 40 gram margarin. Juga akan kita campurkan sampai merata, tidak ada lagi warna margarin yang terlihat. Kita folding dulu di wadah. Nih, seperti ini. Kembali kita campurkan di udara. Terus dilipat ke dalam dari seluruh tepian ke tengah. Kalian bisa lihat aja caranya membentuk bulatan begini ya. Tuh, udah mulai tercampur dengan baik. Kemudian terus kita bulatkan ya, seperti ini. Adonan ini akan kita proofing setelah dicampur dengan ragi selama 1 jam atau sesuai dengan suhu ruangan kalian masing-masing, atau sampai mengembang, melembung 2 kali lipat seperti itu ya. Kemudian kempiskan, keluarkan udara di dalamnya yang terjebak, pipih-pipihkan, pindahkan ke papan kerja dan akan kita bagi menjadi 3 bagian. Tentunya 1 bagian warna yang besar untuk warna merah. Ini kita bulatkan juga. Caranya seperti itu, setiap tepinya masukkan ke bagian dalam dan bentuk bulatan. 1 bagian lagi agak lebih besar dari bagian lainnya, yang besar untuk
warna hijau, dan yang paling kecil ini untuk warna putih. Nah, semuanya kita bulatkan. Dua bagian ini yang belum dikerjakan kita tutup dulu, atau bisa masukkan plastik atau ditutup apa aja deh agar permukaannya nggak kering ya. Nah, sekarang akan kita kerjakan dulu satu bagian yang besar. Taburi sedikit aja papan kerja dengan terigu, kemudian pipihkan, dan akan kita tambahkan di sini Mama Iji menggunakan perisa. Kalau perisa kan lebih wangi ya, rotinya lebih enak, warnanya merah. Ini perisa pisang Ambon. No, baru tahu ini ya, ternyata pisang Ambon itu berwarna merah loh perisanya. Ini bukan perisa strawberry, atau boleh juga sih menggunakan pewarna makanan aja ya. Cuman kan lebih afdal kalau kita menggunakan perisa, jadi ada rasa-rasanya sedikit. Kemudian taburi dengan wijen hitam, atau kalian boleh menggantinya dengan kismis. Ini menggantikan sebagai biji semangke. Oh ya, kita tadi ya caranya biar nggak terlalu melekat di papan kerja itu, mencampurkan warna itu di udara aja. Nanti kalau udah agak tercampur, baru kita campurkan di papan kerja. Seperti tadi, keterangannya telat. Nah, sekarang kita ambil satu bagian yang agak lebih kecil sedikit dari bagian yang merah. Ini akan kita beri warna hijau dengan pasta pandan. Tuh, jadi kan wanginya ada wangi pisang Ambon, wangi pasta pandan. Oh ya, karena tadi semuanya kita campurkan dengan perisa itu berbentuk cairan, jadi kalian boleh tambahkan sedikit dengan terigu sebagai penyeimbangnya. Jadi adonannya nggak terlalu lunak ya, tapi sedikit aja. Oke, yang hijau juga udah selesai. Jadi kita ada hijau, merah, dan putih. Sekarang yang merah akan kita pipihkan. Taburi sedikit aja dengan terigu biar gak melekat pada rolling pin. Nih, kita bentuk persegi panjang atau disesuaikan juga dengan besarnya loyang. Nah, ini kita menggunakan loyang silinder. Ukurannya ini 20 x 10. Jari-jarinya tuh 10 cm. Panjangnya 20 ya. Setelah kita lebarkan, kemudian kita gulung. Nah, dalam menggulung ini harus padat ya, harus rapat gitu, agar nanti rotinya nggak terlalu banyak rongga-rongga. Kemudian jepit, cubit pada pertemuannya biar nggak terbuka. Nih, seperti ini. Taburi sedikit dengan terigu biar nggak melekat dan lebih halus. Nih ya loyangnya ya. Sebelumnya loyang udah kalian olesi dengan margarin, taburi dengan terigu. Nih, kita sisihkan dulu adonan merah, kemudian kita lanjut ke adonan yang berwarna putih. Adonan putih ini lapisan semangka sebelum kulit. Sama kita pipihkan juga, tentunya ukurannya seperti yang merah ya lebarnya. Nih, lebih lebar sedikit. Kita letakkan bagian merah di dalam, kemudian jepit lagi, rapatkan. Nah, mengapa tadi semangka Mama Iji itu kaget? Bagian putihnya itu agak bleber karena ini kebanyakan ngejepitnya. Jadi sebisa mungkin jepitnya itu benar-benar sampai pertemuan ujung dengan ujung aja. Jadi kalau ini kebanyakan gitu loh ngejepitnya. Takut terbuka, tapi ternyata nggak boleh, jadi harus ngejepitnya itu pas-pasan aja. Nah, ini biar halus kita goser-goser. Sekarang bagian kulit yang terakhir adalah bagian yang hijau. Caranya juga sama. Kita pipihkan dengan rolling pin bentuk persegi panjang. Jadi kali ini rotinya bentuk semangka, mungkin lebih imut dan lebih lucu ya. Untuk ide jualan juga, kalau dipotong-potong tuh terus dikemas di plastik, cakep banget. Ini anak-anak semua pasti suka. Oh ya,
Ini tanpa telur loh, tapi walaupun dengan tanpa telur hasilnya tetap emoy. Nah, begini nih, jepitnya itu tuh pas-pasan aja, tapi yang pasti harus rapat. Tapi yang pasti pemborosan kalimat ini. Nah, udah selesai, sekarang akan kita masukkan dulu ke dalam loyangnya. Nih ya. Jadi ukuran resep untuk adonan ini pas untuk loyang 20 kali 10 untuk loyang tutup. Mau yang bentuk persegi ataupun yang silinder. Nah, kita diamkan kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Setelah itu kita oven. Sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu. Ini kita oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 30 atau sampai 35 menit. Udah selesai. Nah, ini sekarang segera harus kita buka ya, selagi masih nanas, masih panas. Agar nantinya roti ini nggak lembab karena udara panas tadi ya. Jadi harus segera kita keluarkan. Nih, ini dia hasilnya. Cantik, melembung, dan ini sangat kokoh. Permukaannya kokoh loh. Nih, sampai bisa berdiri ya toh. Caranya hentakkan ujung atas bawah tuh seperti itu, pelan-pelan nih kita hentakkan ya. Kemudian kita balik. Ini ada yang terjepit tuh, sedikit adonannya terjepit sehingga dia sobek melekat, terlihat lapisan merahnya. Tuh kalian bisa lihat gulungan roti ini sangat kokoh. Dan tipsnya kalian harus potong ini setelah dingin, tapi seperti biasa ini agak nggak sabar, udah mulai anget, pengen buru-buru dipotong. Sekarang kita nekat aja ya. Biar kalau kita masih panas itu bisa bleyot gitu loh. Rotinya kan masih lembut banget. Tapi ini lumayan lah, udah anget ya. Sekarang kita potong tuh. Nah, itu dia tuh bagian putihnya tadi yang ngejepitnya terlalu berlebihan. Jadi harus pas-pas banget. Nih, kalian bisa lihat ini bagian permukaannya itu kokoh, dalamnya lembut banget dan rasanya udah manis. Apalagi kalau yang buat lebih manis. Nih ya. Gimana? Oh ya, kalian bisa kombinasikan kok dengan warna apa aja, dengan motif apa aja. Nih sangat lembut, lentur. Untuk sarapan pagi endul banget. Nah, biasanya kalau kita menggunakan metode ini tanpa telur sekalipun, tanpa pelembut roti, ini rotinya akan awet selama 3 hari dalam wadah tertutup, lebih dari 3 hari berjamur. Oke ya, selesai sudah resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Megi berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.